Balik lagi di channel Tengkatros ya yoy. Di episode kali ini gue sudah berada di Treasure Garage di Bali ya. Ini salah satu bengkel custom menurut gue yang cukup oke. Seperti yang kalian lihat ini di belakang gue ada Yamaha FXR, kolaborasi antara Treasure Garage dengan Yamaha Yardbuild. Dan di belakang ini ada Yamaha MT25. Langsung aja videonya kita mulai. Oke, jadi kalau ngomongin bengkel custom ya, sebenarnya kalau di Bali itu banyak banget bengkel-bengkel custom yang oke. Cuman ya gitu, maksud gue udah banyak yang tahu juga, misalnya kayak Deus, terus ya banyak lah ya bengkel-bengkel custom di Bali. Dan menurut gue garapan di teman-teman builder di Bali ini menurut gue oke. Salah satunya ada Treasure Garage ini. Sebenarnya gue udah pernah kesini ya, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Dan setelah gue lihat di Instagram, ternyata karya mereka makin kesini tuh makin oke banget gitu kan. Ya, ini adalah salah satu contohnya, basicnya dari motor bebek Honda. Cuman ini dibikin kayak apa ya, Super Cup gitu ya, kalau dilihat dari tampilan body ininya gitu kan. Ini kayaknya ubahannya simple, cuman pembuatan di bagian bodi samping sini sama di bagian rangka tengah ini ya. Cuma menurut gue hasilnya oke banget. Ya, ini jok single seat. Knalpot udah diganti, ini armnya juga kayaknya udah di custom deh, udah ganti. Soalnya dia bentuknya elips gitu cuy. Bannya ini ukurannya kalau nggak salah 3,5 depan belakang, jadi nggak terlalu kelihatan kegedean juga. Bodi samping custom, bodi tengah custom, headlamp udah dipindahin ke depan sini. Ya secara keseluruhan sih gue suka banget ya, karena tampilannya itu masih tetap klasik tapi ada style-style yang sedikit futuristik gitu. Dan ini dijual cuy, ini harganya 26 juta. Ini menurut gua hasilnya cukup rapih. Kalau kalian minat langsung aja hubungin Treasure Garage. Nomor telepon, WhatsApp dan segala macam gua taruh di kolom deskripsi ya. Halo. Aduh jatuh. Wah. Kabar bro. Siap. Apa kabar bro? Ini anak-anak Jawa yang udah ke Bali nih. Akhirnya masuk ke vlognya Bang Ate. Ya, jadi selain ada motor custom di sini ya, di Treasure Garage ini juga ada beberapa motor yang disewain cuy. Jadi macam-macam di sini, cc-nya juga ada yang mulai dari 250 cc, ini juga ada Sabre, ada Ninja juga, banyak banget. Range harganya itu mulai dari 350 ribuan per hari. Jadi kalau misalnya kalian ke Bali butuh motor dan nggak pengen motor matic atau pengen motor-motor yang kelihatan custom gitu ya, kalian bisa hubungin aja Treasure Garage. Hi bro. What's good? What's up? How are you? Yeah. Ini DJ. Yeah. Kapan ya? Chilling at Treasure. Yeah. It's beautiful, super fun day. They have the craziest custom bikes. So. Okay. One question. Yeah. What do you think about Bali? Bali, I think nature. I think freedom. I think good energy, and I think cheap price but high quality of life. That's how I think. Freedom, fun. Yeah. Of course. Okay, Move to Bali. Everything cheaper, more fun. The people nicer. Yeah. Indonesian people very good spirit. Easy. Yeah. Easy life. Hey, by the way, you have YouTube channel, right? Yeah, I do have a YouTube channel. Yeah, Follow me on Dewan Walker. DEJUAN Walker. And my Instagram at Dewan R Walker. DEJUAN R Walker. Alright, thank you. Ya, namanya juga Bali bro. Ya begitulah pokoknya. Lumayan ngobrol-ngobrol sama Chris Tucker kapan lagi ya kan? Yeah. I'm Detective Carter. Do you speak any English? Nah, ini yang punya bengkel. Halo bro. Sip. Mantap, sehat ya. Makin ganteng aja lo kayaknya dari 2 tahun lalu gua ketemu. Makin ramai kayaknya nih. Ada. Inilah bertahan. Sip. Mantap. Oke cuy, jadi di antara beberapa motor yang ada di sini, ini motornya keren-keren banget ya. Ini gue suka banget sih sama si bebek ini, dari tadi mencuri pandangan gue terus.
Tapi intinya dari beberapa motor yang ada di Tracer Garage ini, ada satu motor yang menurut gua ini bentuknya agak unik dan material bahan yang dipakai untuk ngebikin motor ini gitu ya, itu juga nggak main-main cuy. Gua tahu susahnya bikin motor ini karena emang jenis tipe motor ini tuh memang nggak customable untuk dirombak-rombak itu bagian bodinya. Tapi di tangan teman-teman Tracer Garage menurut gua tampilannya sekarang tuh jadi oke banget. Motornya apa? Langsung aja kita lihat. Ini dia. Jadi kalau secara keseluruhan, kalau kalian lihat ya, stylenya motor MT25 ini bisa dibilang mungkin kalau versi gua stylenya itu Street Fighter custom atau Street Fighter futuristik gitu ya. Karena kalau kalian lihat tampilan body-bodinya, khususnya di bagian jok belakang itu kan dia agak pendek. Itu ciri khasnya Street Fighter banget gitu kan. Nah ini nih cuy, bagian joknya pendek. Dan kalau kalian lihat ini semua bagian body-bodinya itu dibikin pakai plat aluminium. Gokil. Jadi kalau pakai plat aluminium itu bikinnya lebih sulit ya, itu dibandingin pakai plat biasa. Ngelasnya juga lebih susah. Detail-detailnya oke banget sih menurut gua. Ini lampu belakangnya built-in di bagian bodinya, ada lampu sennya. Terus lampu sen yang depan itu ada di bagian fairing sini. Ini kalau kalian lihat, rapi banget cuy. Terus cuy, nggak cuma di bagian belakang di sini, tapi di bagian depan sini juga ada lampunya. Ini kalau kalian lihat agak kelihatan misah gini ya. Ini kalau motornya dinyalain lampunya juga nyala cuy, warna merah. Gokil sih ya, futuristiknya dapat banget. Yang menarik ini ada di bagian kaki-kakinya cuy ya. Ini kalau kalian lihat, ini kan seolah-olah motor ini kaki-kakinya keker banget gitu kan. Tapi ternyata setelah gue perhatiin ya, motor ini sebenarnya masih menggunakan bawaan kaki-kaki standarnya. Misalnya bagian shockbreaker depan itu masih pakai shockbreaker model teleskopik. Swing arm belakang juga masih bawaan standar, bahkan velgnya juga masih bawaan standar ya. Cuman di sini kondisinya udah dicat ulang gitu kan. Nah, yang bikin motor ini kelihatan keker adalah bannya cuy, karena bannya ini udah menggunakan Sinco tipe big block. Ukurannya yang depan ini 130 per 80 ring 17, sedangkan yang belakang 150 per 70 ring 17. Jadi kelihatannya motor ini gahar banget. Nah ini makin kelihatan heboh bagian depan ini, bagian shockbreaker itu dipasangin cover gitu cuy ya. Ini bahannya aluminium, cuman yang gue suka bagian spakbor depannya ini dia nggak monoton gitu warnanya. Jadi yang bagian spakbornya itu dilapis karbon lagi kan ya, jadi kelihatan lebih variatif gitulah. Ini yang bikin shockbreaker model teleskopiknya nggak kelihatan, dibungkus pakai cover depan dan sekaligus bikin motor ini jadi kayak kelihatan robot banget gitu ya. Headlamp ini kayaknya pakai lampu tipe LED, pakai produk aftermarket, cuman emang covernya pasti ini handmade ya, dibikin lagi. Untuk model bodinya secara keseluruhan nih kalau kalian lihat tuh kayak nyambung gitu cuy, atau bisa dibilang unibody ya. Dari bagian depan sampai bagian belakang nih jadi satu piece atau jadi satu bagian. Untuk frame-nya sendiri kayaknya yang bagian ini masih standar. Nah untuk yang ke belakang ini udah disikat abis nih cuy, udah dibuang semuanya. Nah untuk bagian bodi samping ini, tadi gue ngobrol-ngobrol ya, ini sebenarnya bahannya aluminium cuman dilapis sama karbon gitu cuy. Jadi kelihatan kayak lebih gahar ya. Cockpitnya ini dibikin untuk panel indikatornya karena mereka udah pakai kayak cover gini ya. Jadi cover speedometer dan lain itu dipindahin ke atas tangki. Ini gue nggak tahu sih, ini kayaknya pakai panel instrumen dari Yamaha XXR ya, dipasangin di MT. Pinter juga. Karena emang tampilan untuk speedometer ini emang rapi banget sih, cocok lah sama karakter motor ini gitu kan. Ini karbon, kayaknya aluminium dilapis karbon. Ya bagian akhir ngomongin motor custom, kalau knalpotnya standar pasti kurang afdol gitu ya. Nah ini kalau kalian lihat bagian knalpotnya itu udah di custom juga bagian silencer. Gue suka banget nih cuy ya, karena secara bentuk ini kayak nggak kayak knalpot custom yang banyak di pasaran. Ini desainnya dia bisa dibilang kayak diamond gitu. Masukan Rebelli apa enggak ya kalau kayak gini? Cuman ya secara keseluruhan ini menggunakan dua material bahan di sini. Ini kayaknya pakai stainless sama yang ini pakai karbon. Ini matching banget sama tampilan bodinya yang juga udah ada karbon-karbonnya gitu kan. Bisa tes nyala nggak sih? Tes nyala bisa. Bisa. Cobain. Cobain dong, dengerin dong. Oke. Biar sah gitu kan. Cailah. Lampunya nyala semua. Ya, gokil. Ya, suara knalpotnya empuk cuy.
modelnya gue pikir dengan desain silencer yang kecil gitu suaranya bakal cempreng gitu kan, tapi ternyata masih empuk banget, masih cukup ngebas juga, jadi masih oke lah ya kalau buat dipakai harian. Ya gue rasa udah cukup. Ini gue kasih lihat ke kalian secara visual yang kelihatan di motor ini ya. Sekarang mendingan langsung aja kita ngobrol sama buildernya. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Oke bro, sekarang gue udah bersama Immanuel. Ownernya nih. Yo, gimana gua? Gantengan kan? Dia mukanya agak Indo gitu, curang kan kita. Bro, gua mau nanya itu motor. Oh yang MT? MT ya, MT25. Iya. Itu lu jual apa gimana sih bro? Itu sebenarnya punya partner kita. Cuma dia jarang di sini. Jadi motornya diem aja. Terus daripada diem dia pengen bikin something different kan. Terus ya udah gue tawarin custom konsep yang nyeleneh aja, yang beda. Akhirnya dia setuju. Ya udah kita custom buat dia. Nanti dia baliknya setahun sekali kadang-kadang. Oh gitu? Iya. Oh jadi lumayan lah buat display gitu, banyak loh. Iya. Bule-bule gitu Jakarta nggak ada, Pak? Buat di showroom gue nih butuh display banyak motor. Oh ini konsepnya apa sih? Gua dari tadi coba ngeliatin gitu kan. Maksudnya lu terinspirasi dari mana gitu bisa bikin motor sefuturistik itu? Kalau konsepnya kan sekarang banyak yang lagi booming itu electric bike kan. Oh iya. Motorcycle kalau dari Pinterest kita Google motorcycle electric motorcycle banyak banget kan keluar tuh. Iya modelnya gitu. Nah gue suka soalnya kita pengen mengarahkan konsep bengkel kita nih ke futuristik kayak XSR Jarfield kita juga kan modelnya kan agak futuristik. Jadi pengen konsisten di futuristik. Dan kita juga sharing sama partner kita itu, yaudah kita bikin yang futuristik, cuma masih enak nih pakai harian juga. Oh gitu. Nah, jadi kita bikinin yang model gini lah namanya. Apa ya namanya, scrambler juga bukan ya? Scrambler bukan. Lebih ke e-bike sih. E-bike ya, e-bike konsep gitu ya, futuristik gitu ya. Ini kalau dipakai, emang ini buat harian konsepnya ya? Dia kalau kesini akan pengennya pakai ini buat harian. Makanya tadi gue lihat kaki-kakinya sebenarnya ini gue nggak tahu ya apa karena memang bodinya itu udah upgrade-nya gila-gilaan jadi kelihatan kaki-kakinya walaupun standar gitu maksud gue ya. Cuman kelihatannya udah kayak di-upgrade juga gitu loh. Padahal cuman ganti ban yang ukurannya lebih besar kan besar, gitu. Tapi ya pengennya biar tetap nyaman kaki-kaki ori aja. Iya biar durabilitasnya juga oke ya. Iya emang kalau udah tahu selaannya begitu. Kalau modif tuh sebenarnya nggak harus. Kalau konsepnya udah matang gitu ya, mau kaki-kakinya tetap pakai bawaan aslinya tetap bisa kelihatan kayak seolah-olah udah full custom gitu. Iya, kadang. Nah, lu bikin ini kan body aluminium nih, ya kan? Lu belakangan sering main aluminium, gue liat-liat tuh. Sekarang kayaknya udah canggih banget lo main aluminium lu sekarang. Ini pakai body aluminium. Itu bikinnya kan beda sama plat kan. Aluminium tuh pasti lebih susah. Ya kan? Nah, ini lu bangun dari nol sampai jadi begini berapa lama? Ini kemarin kita ngabisin 3,5 bulan. 3,5 bulan ya? Soalnya biasanya sih 4-5 bulan. Cuma ini kan nggak kaki-kaki nggak rubah kan, jadi langsung kita fokus ke bodinya, terus bikin tangki dalamnya. Jadi ini tangkinya model kondom, dalamnya ada lagi. Oh dalamnya ada lagi. Dalamnya ada lagi. Iya tangki aslinya kan berarti kan? Enggak, kita bikin juga. Oh wow. Jadi itu yang di luar cuman kondom. Makanya kayak kelihatan kayak unibody gitu ya. Oh iya. Oke. Terus yang gue suka juga nih lampu sen terutama nih, lampu belakang, lampu sen. Itu lu custom atau lu pakai produk aftermarket atau apa sih? Kok bisa rapih banget gitu dia? Itu pakai laser cutting, bahannya akrilik. Oh ya custom berarti lu ya? Custom. Jadi kita cuma beli kayak LED strip gitu untuk nyalanya, tapi housingnya tuh pakai akrilik. Oh iya. Jadi ya, intinya nggak dijual lah pokoknya. Cuman ada di Treasure Garage saja. Ini untuk aluminium tadi kan lu nanya kenapa pakai aluminium. Soalnya kita ngikut juga untuk motor modern itu kan pengennya ringan kan. Oh iya. Kalau pakai plat besi kan beratnya lebih. Dan juga di Bali itu karat. Oh iya. Pakai rawan banget karat. Iya, karena pinggir pantai lah ya. Jadi kita pengen mengantisipasi itu, ya udah. Tapi secara build quality juga pakai aluminium kan kelasnya beda. Kelasnya finishingnya bisa bagus juga. Terus pas diketok tuh dia nekuknya bisa bagus. Kalau pakai plat besi biasanya diketok sananya minggir gitu. Bisa deformasi gitu cuy. Kalau aluminium tuh dia stabil. Cuman emang
dia kayak perempuan kalau diketok mesti pelan-pelan. Ya enggak, ntar luka dia bisa luka ya Il. Lembek soalnya. Sama. Emang bener kan? Iya sih. Pakai kayu mukulnya. Aduh. Iya tadi. Jadi ini motor belum jual? Belum dijual. Tunggu yang punya datang dulu, dia nikmatin dulu, nanti keputusan biar dia yang. Oke. Itu kan yang cup dijual tuh. Per cup ya. Ya jual 26 juta. Nah, itu kalau misalnya ada orang mau beli di luar Bali nih ya. Di luar Bali itu gimana ya? Ongkirnya siapa yang nanggung dia? Tapi di lu kirim bisa kan? Kita bisa. Misalnya bisa orang Jakarta mau beli gitu. Bisa. Oh, lu ada towing? Towing kita belum ada, cuma ya kan kita bisa hire towing gitu. teman-teman. Cuma biaya ditanggung. Biaya ditanggung pembeli sih biasanya. Biasanya berapa sih kalau towing ke sana? Kira-kira 3 ribuan ya, 3 jutaan. Ah, murah lah ya, 3 juta mah. Apalagi motor kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin model kayak MT25 ini di tempat lo, range budgetnya berapa ya? Range budget aja ya? Range budgetnya mungkin kisarannya di 70 sampai 100-an. 70 sampai 100. Itu tergantung spek ya. Tergantung spek. Tapi kalau misalnya mau lebih murah nanti tinggal diobrolin aja lah pokoknya. Iya. Ya, semuanya bisa diatur. Fleksibel lah, maksudnya kita kan custom juga kan. Iya. Klien maunya gimana? Iya, kan? konsepnya seperti apa. Kita nggak kayak jualan itu kok, jualan pulsa. Paketan. Ya udah, lo ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Thank you juga buat Bro Ateng nih yang kalau ke Bali selalu main ke Tracer. Gue kalau ke Bali ingetnya dia tahu kenapa. Gara-gara muka gue lonjong kali. Oke, ya udah bro, thank you ya. Thank you banget nih. Ntar kalau misalnya ada motor-motor baru, kalau misal gue lagi pas ke Bali, kabar-kabarin. Iya, siap. Ya udah. Oke, sip. Oke, sampai ketemu next time. Mau lihat-lihat lagi ya? Boleh. Sip. Yuk, teman-teman. Bengkel cuy, lagi padat, merayap, banyak sekali orderannya, cuan semua nih. Gue pengen masuk ke bengkel, cuman takut ganggu. Kita ngintip aja dari sini. Ada motor-motor Scorpio. Sini gue nggak tahu apa. Bisa B400. Ini ada BMW, ada Harley juga. Iya Harley kali ya. Mantap. Wah ada lagi tuh MT. Yes, waktu sudah menunjukkan pukul 6. Jam 6 ya? Iya. Wah, di jam 6. Masih terang cuy. Tuh. Yo. Ini ada. Nah, setengah 7. Gelapnya jam setengah 7 ke atas malah. Iya, jadi Singapura. Iya. Gila. Oke. Jadi gua rasa udah cukup ya untuk video kali ini. Gua mau lanjut lagi. Healing, gila, healing di Bali. Tapi secara overall selalu menyenangkan kalau gua mampir di Tracer Garage ini. Buat kalian yang lagi ke Bali dan suka sama skena motor custom, kalian wajib mampir ke Tracer Garage ini. Oke, jadi seperti biasa videonya langsung aja gua tutup. Gua Ateng cabut. Oke, nice.